Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan puasa. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa idza sabata, dan apabila telah tetap ru'yatuhu, apa terlihatnya hilal, di baladin, di suatu negeri, lazima, maka wajib hukmuhu, apa hukumnya, tetapnya ru'yah al balada, kepada balad atau negeri, al qoriba, yang dekat, dunal ba'id, bukan negeri yang jauh. Jadi misalkan apabila hilal telah terjadi pada suatu daerah, maka hukum wajib berpuasa juga berlaku pula untuk daerah yang berdekatan. Bukan yang berjauhan, ya, seperti itu. Kemudian butuh, dan tetap al-bu'du, apa jauh, bikhtilafil matali, dengan perbedaan matla, alal asoh, atas kaul yang asoh. Jadi matla ini ya tempat munculnya hilal, ya, tempat keluarnya hilal. Ya, jadi jauh dekatnya suatu daerah ditetapkan berdasarkan adanya perbedaan matla. Demikian menurut kaul yang asoh. Kemudian wal muradu, dan adapun yang dimaksud bikhtilafiha, dengan perbedaannya matla, dengan perbedaannya matla, ayat ba'ada, ialah saling berjauhan al mahallani, apa dua tempat, bihaisu, dengan sekiranya lauruya, sekiranya dapat dilihat apa hilal, bi ahadihima, di salah satu dua tempat, lam yura, maka tidak dapat dilihat apa hilal, fil akhar, di tempat yang lain, goliban, pada umumnya. Qalahu, telah berkata pada keterangan fil anwar, di dalam kitab al anwar. Jadi gini, yang dimaksud perbedaan matla adalah saling berjauhannya dua daerah, di mana apabila hilal dapat dilihat dari daerah salah satunya, maka tidak dapat dilihat di daerah yang lain, seperti itu. Dijelaskan dalam kitab Al-Anwar demikian, ya. Jadi maksudnya perbedaan matla di sini adalah perbedaan posisi geografis, yang menyebabkan waktu terbit hilal, ya. Nah, maka suatu negeri bisa dianggap jauh bila yang pertama nih, letaknya cukup jauh, sehingga waktu terbit bulan berbeda secara signifikan. Jadi misalkan orang yang melihat hilal di Yaman, belum tentu ru'yah itu berlaku di Maroko. Seperti itu, ya. Jadi memang cukup jauh, ya. Nah, ini menurut pendapat yang asoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi gini, negeri yang jauh dan berbeda matla tidak wajib ikut ru'yah negeri orang lain, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala, telah berkata At-Tajud Tibriziyu. Qala, telah berkata siapa At-Taj At-Tibrizi. Jadi Imam Tajud At-Tibrizi, At-Tabrizi, ya, ini seorang ulama, ya, berpendapat wa qaruhu, dan ditetapkan oleh ulama yang lain, maksudnya seperti itu. Wa qaruhu ghairuhu, maksudnya adalah ditetapkan oleh ulama yang lain. La yumkinu, tidak mungkin terjadi ikhtilafuha, apa perbedaan matla, fi aqalla, di dalam paling sedikit, min arba'atin, di 4, wa ishrina, dan 20 farsahon, farsahnya. Ya, jadi Imam Tajud At-Tibrizi berpendapat, dan pendapatnya ditetapkan oleh ulama lain, bahwa la yumkinu, tidak mungkin terjadi perbedaan matla, ya, fi aqalla, pada jarak yang kurang dari
arba'atin min arba'atin wa ishrina, dari 24 parsah, seperti itu ya. Jadi satu parsah itu sekitar 5.625 km kali 24, maka hasilnya 135 km. Itu ya. Jadi simpulannya, jarak minimal perbedaan matla menurut At-Tabarizi adalah 24 parsah. Ya sekitar itu 135 km. Maksudnya jika kurang dari itu, maka ruqyah hilal satu tempat berlaku untuk tempat yang lain. Nah, karena dianggap satu matla, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa nabbaha, dan mengingatkan as-Subkiyu, siapa Imam Subki, wa tabi'ahu, dan mengikuti pada Subki goiruhu, siapa selain Subki, ala annahu, bahwasanya sungguhnya yalzamu tetap minar ru'yah, dari melihat bulan fil baladi, di suatu negeri, asyariki, yang bangsa timur, apa negeri, ru'yatuhu, tetap apa, ru'yatuhu, apa, melihat hilal, fil baladi al-ghorbi, di daerah al-ghorbi, yang bangsa barat, min ghairi aksin, tidak dari kebalikannya. Idil lailu, karena sungguhnya malam, yadkhulu, masuk apa malam, fil biladi, di daerah, di beberapa daerah, syarqiyati, yang bangsa bagian timur, qablu, artinya sebelum negara bagian barat. Jadi gini ya, Imam Subki dan diikuti oleh ulama lain memperingatkan, Imam Subki dan ulama lain memperingatkan bahwa dengan terlihatnya hilal di daerah timur, maka otomatis telah terlihat di daerah barat. Ya, bukan sebaliknya, Sebab waktu malam datang dari daerah timur, sebelum tiba di bagian barat. Nah, ini dia. Jadi gini, ini adalah penjelasan astronomis dan syar'i yang penting ya. Jadi wilayah timur seperti misalkan Indonesia terhadap Mekah ya, atau Mekah terhadap Maroko. Jadi masuknya malam lebih dulu. Indonesia ya masuknya malam lebih dulu. Nah, jadi gini, jika hilal terlihat di timur, hilal sudah pasti ya ada maksudnya hilal pasti sudah ada dan bisa dilihat di daerah barat. Nah, jadi ada catatannya asalkan tidak terhalang cuaca. Nah, jadi tidak berlaku sebaliknya. Artinya, jika hilal terlihat di barat, belum tentu bisa terlihat di timur. Karena malam belum masuk ya. Jadi malam belum masuk dan bulan belum terbit saat itu. Jadi enggak sebaliknya ya. Nah, ini memperkuat dasar bahwa ru'yah di timur bisa diberlaku ke barat. Nah, tetapi ru'yah di barat tidak otomatis berlaku ke timur karena waktu masuk malam berbeda. Nah, jadi waktu masuk ya ke timur dulu baru ke barat. Masuknya malam di timur dulu baru ke barat gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian waqadiyatu kalamihim, dan adapun tuntutan perkataan ulama. Nah, tuntutan atau ketetapan perkataannya mereka ulama, annahu, ialah sesungguhnya hilal, mata ruya, mata ketika atau kapan-kapan ruya dilihat apa hilal, fi syarqiyin, di negara bagian timur, lazima, maka wajib kulla ghorbiyin, terhadap setiap negeri bangsa barat, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ilaihi, kepada bilad syarqiyah, al-amalu, al-amalu ya, melakukan amal, artinya ini fa'il ya dari lazima. Wajib melakukan, bitil karu ya, dengan melihatnya bagian timur. Wa ini kita lafat, sekalipun berbeda al-matali', beberapa tempat
munculnya matla. Jadi gini, eh, pembicaraan ulama, perkataan ulama bahwa ketika hilal telah terlihat di bagian timur, maka bagian barat wajib melaksanakan puasa. Berdasarkan terlihatnya hilal di bagian timur, sekalipun matlanya berbeda. Nah ini tuntutan perkataan ulama fikih ya. Nah, jadi gini, jadi ini kelanjutan dari pandangan Imam Subki di atas dan ulama lain, bahwa jika hilal terlihat di timur, maka tempat yang lebih barat ya harus mengikuti, walaupun berbeda matla. Jadi kalimat ini menyimpulkan bahwa perbedaan matla tidak menghalangi kewajiban mengikuti ru'yah selama ru'yah terjadi di wilayah timur. Ini memang karena secara logis dan otonomis, bila hilal sudah terlihat di timur, maka pasti sudah wujud di barat. Nah, jadi mempengaruhi hukum puasa ya. Maka hukum puasanya wajib juga bagi wilayah barat, meskipun berbeda matla. Meskipun tidak, mereka itu tidak melihat hilal sendiri, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ini tentang apa hilal ya. Tentang perbedaan matlak munculnya hilal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.